Jadi memang kalau bisa survive untuk sebulan pertama lah ya, sampai nemu cara survive di sana gimana gitu. Prefer untuk bawa amunisi sebanyak-banyaknya. Oke, menarik. Jadi tadi makanan jadi, coat, sepatu, kemudian apa lagi Mbak? Baju seadanya lah ya. Jadi gini Din, apa namanya, bagi teman-teman yang udah sampai, terus kemudian apa namanya, takut ya Din ya kalau sendirian di tempat yang tidak pernah didatangi misalnya gitu ya. Kemudian tidak paham bahasanya terutama itu ya kali Din ya. Karena di Jepang itu kan tulisannya kanji, hiragana dan katakana. Kalau pembimbing saya Din, itu kita punya namanya student support. Ah, iya benar-benar benar. Terus. Semua alumni Hokkaido itu merasakan seperti saya karena saya pernah mendengar dari beberapa itu tidak mendapatkan student support, tapi sebelum saya lanjut tentang student support, bagi yang tidak dapat student support bisa menghubungi PPI Hokkaido ya, di mana Instagramnya itu kemarin kita sudah memberitahu ya Din ya. Jadi biasanya teman-teman dari PPI itu akan welcome dan minimal Anda tidak akan tersasar dari turun pesawat sampai namanya asrama gitu ya Din ya. Oh, enggak. Kalau misalnya turun dari turun dari bandara itu akan dikasih guideline sama kampus kan, harus Oh. naik apa. Ya nggak sih, Mbak? Oh itu Saya karena dulu saya ada sendiri. student support sih Din. Oh, tuh kan. Aduh. Itu Berarti kita versi yang beda ya. Oke, oke, ya oke. oke lanjut saya dulu deh. Iya, Yang iya, iya. versi dekat sama versi mudah ya Din ya. Nanti yang pas bagian kamu yang versi lainnya gitu ya. Lanjut ini saya. Jadi student support itu apa gitu ya Din ya. Halo Din. Iya, halo, halo. Jadi Iya, student Mbak. support itu ya jadi student supportnya itu adalah saya disediakan bukan satu Din, tapi 2 mahasiswa lokal atau mahasiswa Jepang yang alhamdulillahnya saya sampai sekarang masih berteman baik ya dengan teman-teman saya ini. Jadi mereka berdua lah yang membantu saya bukan pada hari H, tetapi sampai berkelanjutan ya. Saya dibantu terutama untuk saat saya sampai itu adalah saya dibimbing oleh kedua teman saya dari bandara menuju ke asrama, kemudian apa namanya, dan saya sempat kaget ya karena dari Sapporo Station itu ke asrama kurang lebih tadi Audina sudah bilang 15 menit dan dekat juga dari kampus kurang lebih sekitar 15 menit juga. Yang tidak menyangka adalah ternyata udara sangat dingin dan perut kebetulan sudah lapar gitu ya Din ya. Akhirnya sama kedua teman saya ini juga saya diajak untuk apa namanya mengenal barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan pribadi saya yang bisa saya beli di salah satu supermarket yang sangat dekat juga dengan asrama yang saya tinggalkan waktu itu gitu ya. Eon ya, Mbak? Iya betul itu. Nah Oke. kemudian jadi for your information, kalau di Sapporo itu berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Di Sapporo, semua orang biasanya senang jalan kaki atau naik sepeda ya, Din ya. Karena keretanya itu kita bis itu biasanya suka muter-muter dan lama gitu ya. Walaupun setiap jalanan ada gitu kan. Tapi kereta itu juga apa namanya daerah-daerah yang dituju oleh kereta juga sangat terbatas. Nah, jadi saat itu saya bersama kedua teman saya itu kita seperti ke apa namanya ke kampus pertama kali, kemudian jalan ke asrama itu semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Oke, ini menarik ya karena ternyata ceritanya Mbak Zatri berbeda dengan cerita Audina dan mungkin Mbak Zatri juga penting untuk ngasih tahu teman-teman kapan sih support student itu apa diinformasikan gitu. Apakah ini dipilih sama sensei atau gimana sih mekanismenya kira-kira? Iya, Din. Jadi seperti yang saya bilang di awal video, kita harus saling berkomunikasi dengan pembimbing kita
pembimbing atau mungkin dari tadi Audina sebut sensei kali ya, Din ya? Iya, sensei aja lah ya, biar kelihatan Ya, dari Jepang gitu. Iya, karena biar kelihatan ya kayak dari Jepang ya. Nah, dari sensei saya, maaf, saya berkomunikasi dengan pembimbing saya atau sensei saya sebelum saya berangkat, dan sensei kita sendiri yang mencarikan, kemudian melakukan aplikasi ke pihak kampus ya, karena untuk student support ini ternyata mereka itu di support dari kampus, Din. Mereka mendapatkan gaji memang dikhususkan untuk menjemput atau membantu kita menyesuaikan diri di kampus yang baru gitu ya. Nah, jadi peranan sensei juga penting sekali, selain untuk ke asrama ya, Din ya. Kemudian yang kedua adalah student support. Dan tambahan lagi nih, Din, sensei itu juga, jadi setelah saya sampai di lab, saya bertanya kepada pembimbing saya, sensei, di manakah tempat saya sholat? Saya bilang gitu. Kemudian alhamdulillah saat itu kan di lantai dasar itu ya, di agriculture itu, Din, hanya saya sendiri yang muslim, tapi sebenarnya ada orang Indonesia lagi yang lain, tapi hanya saya saja yang muslim. Dan saya diberi privilege oleh pembimbing saya seperti di tempat inkubasi tanaman gitu, Din. Nah, saya diperbolehkan. Saya kayaknya Audina udah iya karena kita udah pernah sholat di situ ya, Din ya. Kita bukan sholat aja, Mbak, tapi latihan saman di situ. Oh iya, betul. Nah, jadi di situ, di ruangan itu, karena saya mau mengutarakan ke pembimbing saya bahwa apa saja yang saya butuhkan, alhamdulillahnya dari saya awal sampai saya lulus, saya memakai ruangan itu sebagai tempat sholat. Saya membawa perlengkapan sholat saya pribadi, dan di situ ada keuntungannya lagi, Din, di situ ada wastafel. Jadi saya ambil wudhu, naik ke atas wastafel. Oh, kalau saya naik ke wastafel nggak bisa ya, maksudnya ya. Roboh, Mbak, nanti. Iya, makanya maksud saya bisa ambil air wudhu sebelum sholat itu di wastafel tersebut, Din. Oke, jadi penting ya, karena ini ternyata juga Audina juga baru sadar ya, ketika kita mengutarakan kalau kita muslim misalnya ya, nanti kan sensei juga akan menyesuaikan ketika kita punya party, itu akan disediakan makanan-makanan halal. Jadi kita bisa menikmati party, ya walaupun cuman beberapa makanan sih, ya kayak mentok sushi aja sih biasanya ya yang dikasih ya. Karena itu kan buah gitu ya, Din. Ya, sama buah gitu. Dan ternyata kan kita bayarnya 5.000 yen gitu kan, kayak aduh, beli sushi begini kan nggak mesti ngeluarin 5.000 yen. Kadang sadar diri juga, cuman nggak mungkin kita nggak join partinya gitu, karena party adalah sesuatu yang bisa dibilang wajib lah ya. Itu sistem pendidikan yang dibangun berbeda dari negara lain, karena kita memang mau segitu engage-nya sama teman-teman lab. Jadi memang sensei yang ngadain party, dan kita harus kasih tahu kalau kita nggak bisa makan yang non halal begitu. Iya, nah itu tadi lanjut ada support student berartinya ya. Berarti aman lah ya, Mbak, hidup Mbak selama berapa hari? Udah lah ya, nggak usah cerita itu. Soalnya Audina ini termasuk yang seminggu pertama nangis-nangis mulu gitu, mana orang Indonesia kok nggak ada gitu. Din, saya mau pamer lagi nih, Din. Oh, boleh, silakan. Ya, kalau boleh ya. Jadi student support saya itu kita bertiga nih, akhirnya ke kecamatan lah, Din. Oh, Kita Ward ya namanya ya. Ya. Itu dekat asrama saya tuh. Namanya Kuyakusho, Din. Kecamatannya. Nanti bergantung dari kalau kamu daerah rumahnya di di daerah kita atau di daerah utara, jadi nanti kita Ward Office. Lalu kalau saya lupa saya di mana ya, Chuo ya. Di Chuo yang tengahnya, Din. Oh, Pak, itu termasuk Chuo ya. Saya untuk di awal saya di Kita Ward, tapi ada tempat di kos-kosan saya, kos-kosan saya itu
ada juga yang di Chuo World Oh, Office. setelah pindah ke Ya, apartemen. sorry. Berarti pas lagi di dormnya, pas pertama kali nyampe, kucluk-kucluk gitu kan, nyampe Iya, di kita Hokkaido ke Kitakuyakuso, yang mana iya, itu deket sama apartemen, salah, deket sama iya, dorm saya. Jadi kayak bayangin dari kita 8 ke kita 23 deh kalau nggak salah. Kok salah Mbak? Saya apartemen saya dormnya tuh ternyata 23 bukan 34. Oh, Mohon maaf. berarti Din Kisaran situ lah ya. Kuyakusonya itu kita berapa ya? 25 ya? Apa berapa Kita sih? ya dua-duaan di sana lah pokoknya daerah-daerah sana. Lumayan jauh juga ya. Oke. Nah, berarti memproses si residence card-nya itu ya, Mbak ya. Nah, ini Mengupdate urutannya seperti itu, Din, betul. Jadi kan saya tuh naik pesawat dari Jakarta menuju ke Narita dulu ya, dari Jakarta ke Narita. Di Narita itu kan saya sudah dapat Din kartu KTP-nya atau residence card atau nama lainnya apa namanya alien card. Alien card itu juga. Bahasa Jepangnya apa Mbak? Masih ingat gak? Zaryukado. Thank you, Din. Mantap. Terus kemudian, nah di Narita itu saya sudah dapat KTP-nya itu, si Zaryukado tadi. Atau apa namanya, residence card tadi. Lalu residence card yang saya terima di Narita itu, saya perbarui karena saya udah punya alamat di dormitory. Akhirnya saya perbarui alamat saya. Plus ada plusnya lagi, mendaftar asuransi kesehatan Jepang atau kayak apa ya, BPJS gitu kali ya. Yang setiap bulan kita bayarkan dan ini biasanya nggak include di biaya yang di cover sama beasiswa, ya kan? Iya, kalau saya begitu. Saya juga begitu. Jadi setiap bulan nanti kita harus bayar, kita dapat kayak kertas gitu. Kalau nggak salah jumlahnya 1.000 sekian ya Mbak, setiap bulannya 1.000 yenan sekian gitu ya. Dan ini nanti deh kita akan cerita juga sama teman-teman yang terbantukan sekali gitu dari insurance ini kan. Kalau nggak salah Mbak Zetri nggak pernah sakit kan ya, alhamdulillah nggak sakit yang sampai harus rumah sakit. Jangan sampai. Iya, nah ada teman-teman beberapa case mereka harus dirawat inap di rumah sakit dan ternyata pembayarannya nggak tinggi banget karena si insurance tadi. Betul. Insurance bahasa Jepangnya apa Mbak? Lupa. Aduh, saya juga lupa ya. Nanti untuk video berikutnya lah. Padahal kalau setiap kali, sebenarnya bukan hanya rawat inap ya, Din. Maksudnya kalau setiap kali saya kena flu, itu juga saya menggunakan kartu itu. Untuk beli obat. Ya, betul. Kemudian juga ke ini sakit gigi misalnya kan, itu yang case-case biasa itu boleh lah ya dipakai si insurance-nya. Oke, lanjutkan. Terus dari kecamatan ya. Nah, kemudian setelah dari kecamatan, saya bertiga jalan lagi. Ini benda yang paling penting ya, Din ya. Selama kita tinggal di Jepang, terutama sebagai penerima beasiswa adalah buku tabungan, benar nggak, Din? Oke, itu, iya.